penting mengapa memilih skripsi ini? Dikarenakan skripsi ini dipilih untuk direview karena isinya membahas tentang hubungan metode demonstrasi dengan hasil belajar pendidikan agama Islam. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi guru dalam menerapkan cara guru mengajar dan bagaimana siswa lebih paham dalam menerima pembelajaran tersebut. Dalam penelitian ini juga bermanfaat sebagai tambahan ilmu bagi guru maupun mahasiswa, sehingga layak dijadikan bahan kajian evaluasi. Ciri khas skripsi: 1. Bidang kajian pendidikan agama Islam meneliti praktik adalah pembelajaran pendidikan agama Islam mencakup fikih atau ibadah yang menekankan aspek praktik seperti sholat, wudhu, dan tayamum. 2. Penggunaan metode demonstrasi sebagai variabel utama, di mana metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik materi pendidikan agama Islam yang menuntut praktik langsung bukan sekedar teori. 3. Pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasi adalah menggunakan rumus produk, momen, dan uji statistik (SPSS) sehingga hasil penelitian bersifat objektif dan terukur. 4. Objek penelitian pada siswa sekolah dasar atau MI atau SD menambah kekasan karena penelitian dilakukan pada anak usia dini dengan fokus keterampilan ibadah. 5. Integrasi nilai keislaman adalah bukan hanya menilai aspek akademis saja, tetapi juga memperhatikan pembentukan sikap religius melalui penerapan metode pembelajaran yang tepat. 6. Hasil penelitian, di mana ditemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara penggunaan metode demonstrasi dengan hasil belajar siswa. Dalam arti kata, semakin sering dan tepat guru menggunakan metode demonstrasi, maka semakin baik hasil belajar siswa tersebut. Baik, selanjutnya analisis komponen, bab 1 atau pendahuluan. Yang A yaitu latar belakang masalah. Latar belakang ini menjelaskan pentingnya pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak dan prestasi siswa. Pada bagian ini digambarkan kondisi real di SDN 1 Jojok, di mana pembelajaran masih dominan menggunakan metode ceramah, sehingga siswa kurang aktif, mudah bosan, dan hasil belajarnya masih rendah. Oleh karena itu, penulis menawarkan metode demonstrasi sebagai solusi karena sesuai untuk materi praktik seperti sholat, wudhu, dan tayamun. Yang B yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini menguraikan berbagai persoalan yang muncul, seperti guru lebih sering memakai ceramah, metode demonstrasi belum optimal, siswa pasif, kelas kurang kondusif, fasilitas terbatas, dan banyak siswa tidak mencapai KKM atau nilai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang C yaitu batasan masalah. Untuk memfokuskan penelitian, penulisan membatasi pada rendahnya hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 4, serta penerapan metode demonstrasi khususnya pada materi melaksanakan sholat. Yang D yaitu rumusan masalah. Pertanyaan utama yang dirumuskan, apakah terdapat korelasi antara metode demonstrasi dengan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 4 di SD Jojok, Kecamatan Perkalongan, Kabupaten Lampung Timur. Yang E, tujuan penelitian. Bertujuan mengetahui adanya hubungan signifikan antara metode demonstrasi dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang F, manfaat penelitian. 1. Teoritas, memberi kontribusi pengembangan ilmu pendidikan khususnya pendidikan agama Islam. Yang kedua, praktis, menjadi pasukan bagi guru PAI dalam memilih metode pembelajaran yang efektif agar hasil belajar siswa meningkat. Yang G, penelitian relevan. Penulis meninjau penelitian sebelumnya yang juga meneliti menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran fikih. Persamaannya terletak pada fokus metode demonstrasi, sedangkan perbedaan ada pada lokasi, objek, dan variabel hasil belajar atau kemampuan praktik atau prestasi. Jadi, bab 1 pendahuluan skripsi ini khasnya menekankan pada masalah rendahnya hasil belajar pendidikan agama Islam karena dominasi metode ceramah, lalu diarahkan pada solusi penerapan metode demonstrasi yang diuji hubungannya secara kuantitatif.
Selanjutnya, analisis komponen bab 2, landasan teori. Yang A, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan cara memperagakan atau mempraktikkan langsung suatu proses di depan siswa. Kelebihan dari metode ini, siswa lebih mudah memahami, lebih aktif, dan pembelajaran yang menarik. Kekurangan dari metode ini butuh waktu yang lama, keterampilan guru, dan kelas bisa kurang kondusif jika jumlah siswa banyak. Adapun karakteristik atau ciri-ciri metode ini, siswa bisa terlibat langsung dan lebih fokus pada kegiatan praktik. Tujuan dan manfaat dari metode ini agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang nyata melalui pengamatan dan praktik, misalnya seperti sholat, wudhu, dan tayamum. Yang B, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, ditunjukkan melalui ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun indikator dari hasil belajar meliputi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Faktor yang memengaruhinya yang pertama faktor internal, meliputi IQ, motivasi, minat, dan sikap. Yang kedua faktor eksternal, meliputi lingkungan sosial, fasilitas, dan metode guru. Selanjutnya yang C, hubungan metode demonstrasi dengan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Menunjukkan keterkaitan langsung karena PAI khususnya fikih atau ibadah lebih efektif dipahami lewat praktik. Teori PAI ini mencakup tujuan, fungsi, ruang lingkup, dan pentingnya pendidikan agama Islam dalam membentuk iman, takwa, dan akhlak. Dengan metode demonstrasi, siswa dapat memahami, menirukan, dan mempraktikkan ibadah secara benar, sehingga hasil belajar meningkat. Kemudian yang D, kerangka konseptual, menjelaskan alur hubungan variabel X atau metode demonstrasi dengan variabel Y atau hasil belajar siswa. Digambarkan dalam skema bahwa penggunaan metode demonstrasi berpotensi meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang terakhir, bagian E, hipotesis penelitian. Hipotesis alternatif, ada hubungan signifikan antara metode demonstrasi dengan hasil belajar PAI siswa kelas 4. Hipotesis 0, tidak ada hubungan antara metode demonstrasi dengan hasil belajar. Jadi pada komponen bab 2 skripsi ini berfungsi sebagai landasan teori yang memaparkan konsep metode demonstrasi dan hasil belajar, mengaitkannya dengan pembelajaran PAI, lalu membangun kerangka konseptual dan hipotesis untuk diuji dalam penelitian. Yang selanjutnya ialah komponen bab 3, yang dimana A, rancangan penelitian. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara metode demonstrasi atau variabel X dengan hasil belajar PAI atau variabel Y. Yang B, variabel dan definisi operasional, di mana variabel X atau metode demonstrasi itu didefinisikan sebagai cara guru PAI dalam menyampaikan materi dengan memperagakan langsung, diamati dari indikator keterlibatan siswa, kejelasan langkah, serta praktik langsung. Variabel Y atau hasil belajar itu berupa nilai hasil tes PAI siswa kelas 4, terutama pada materi praktik sholat. Yang C itu ada populasi sampel dan teknik sampling, di mana populasi ialah seluruh siswa kelas 4 SDN 1 Jojok berjumlah 41 siswa, dan sampel menggunakan total sampling, jadi semua populasi dijadikan sampel penelitian. Yang D ialah teknik pengumpulan data, di mana menggunakan kuesioner atau angket untuk mengukur sejauh mana metode demonstrasi diterapkan guru dan dirasakan siswa, dan dokumentasi nilai ulangan harian atau PAI sebagai data hasil belajar, dan wawancara sebagai tambahan untuk memperkuat data mengenai proses pembelajaran. Yang E itu ada instrumen penelitian, di mana kisi-kisi instrumen disusun berdasarkan indikator variabel. Instrumen diuji dengan uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS agar hasilnya sahih dan konsisten. Yang berikutnya itu ada teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan korelasi produk momen persen untuk menguji hubungan antar variabel. Yang dilakukan juga uji asumsi klasik, di mana uji normalitas dan uji linearitas untuk memastikan data layak dianalisis. Jadi perhitungan menggunakan SPSS itu agar hasil akurat,
Jadi, dalam bab 3 skripsi ini menekankan pada metode kuantitatif, korelasional dengan instrumen angket dan dokumentasi. Sampel total 40 siswa serta analisis data menggunakan uji korelasi produk momen berbantuan SPSS. Selanjutnya, analisis komponen bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. A. Temuan umum, yaitu berisi gambaran tentang lokasi penelitian SDN 1 Jojok meliputi sejarah berdiri sekolah, kondisi geografis, denah lokasi, sarana prasarana, jumlah guru dan murid, serta visi misi sekolah. Bagian ini berfungsi sebagai latar kondisi nyata tempat penelitian berlangsung. B. Deskripsi data penelitian, yaitu menyajikan data hasil angket mengenai penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Menyajikan data hasil ulangan harian atau UH pendidikan agama Islam siswa kelas 4 sebagai ukuran hasil belajar. Data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan deskripsi naratif. Selanjutnya C. Pembahasan, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan metode demonstrasi, semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Pembelajaran pendidikan agama Islam yang bersifat praktik seperti sholat dan wudhu lebih efektif dengan metode demonstrasi dibandingkan ceramah. Temuan ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang juga menyatakan metode demonstrasi berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Baiklah, yang berikutnya itu ada bab 5, itu penutup, di mana ada kesimpulan dari hasil uji statistik korelasi produk momen diperoleh nilai R sama dengan 0,645 dengan signifikan 0,000, lebih kecil dari 0,05, yang dimana artinya terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara penggunaan metode demonstrasi dengan hasil belajar PAI siswa kelas 4 SDN 1 Jojok. Semakin optimal guru menggunakan metode demonstrasi, maka hasil belajar siswa khususnya pada materi praktik ibadah atau sholat, wudhu, tayamum akan semakin meningkat. Berikutnya ada saran. Nah, bagi guru PAI diharapkan lebih optimal dalam menggunakan metode demonstrasi karena terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi siswa agar lebih aktif saat mengikuti kegiatan demonstrasi karena keaktifan akan membantu pemahaman dan keterampilan ibadah. Nah, bagi sekolah sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan metode demonstrasi. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya ialah penelitian ini bisa dijadikan rujukan, namun disarankan agar memperluas variabel lain atau menggunakan metode berbeda agar hasil lebih bervariasi. Selanjutnya komponen lampiran. Yang pertama ada hasil penarikan angket penggunaan metode demonstrasi. Yang kedua ada hasil nilai ulangan harian pendidikan agama Islam kelas 4. Yang ketiga ada alat pengumpulan data. Yang keempat ada outline. Yang kelima ada tabel nilai R. Yang keenam ada lembar bimbingan skripsi. Yang ketujuh ada dokumentasi nilai ulangan harian kelas 4 buku langgar guru. Yang kedelapan ada surat bebas pustaka dan surat-surat pendukung lainnya serta daftar riwayat hidup penulis.